Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Jami' At-Taqwa Minamatani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, yang banyaknya tidak bisa kita hinggakan. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang pandai bersyukur. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Rasulullah SAW. Harapan kita mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah di yaumil akhir, dan selama kita hidup di dunia bisa menjalankan risalah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Allah firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuzayyinu lin-nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddatil wal khaylil wal musawamati wal an'am wal harz. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Shadaqallahu adzim. Dijadikan indah dalam pandangan manusia terhadap apa-apa yang diingini. Yang pertama wanita, yang kedua anak, yang ketiga harta yang banyak dari jenis emas, perak, sawah ladang, kuda. Itu semuanya adalah kesenangan dunia. Tapi sebaik-baiknya tempat kembali adalah di sisi Allah, yaitu surga. Ayat ini kalau kita perhatikan, manusia pasti punya kecondongan. Kecondongan itu digerakkan oleh nafsu. Pertanyaannya adalah di mana posisi nafsu itu, dan harus diapakan nafsu itu? Bagaimana hubungannya dengan kita berpuasa ini? Ada hadis yang menyatakan di dalam diri manusia itu ada segumpal daging yang kalau dia baik, maka dia baik semua. Kalau dia jelek, jelek semua. Yaitu adalah qalbu. Orang sering mengartikan qalbu itu adalah hati. Kalau kita cari di dalam kamus bahasa Arab, kita akan temukan qalbu itu jantung. Selama tulisannya pakai qaf. Kalau tulisannya pakai kaf, apa? USA. Dibalik. USA. Dibalik. Enggak usah keras-keras. Ya. Qalbu, jangan sampai keliru mengucapkan. Ini ceramah sebetulnya sudah pernah saya sampaikan di masjid kampus dan ditulis oleh wartawan. Tulisannya tidak qalbu tapi kalbu. Tapi sudah beredar, ya sudahlah. Yang salah wartawannya, karena belum lulus bahasa Arab barangkali begitu. Nah, itu qalbu di dalam kamus artinya jantung. Di dalam penjelasan Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya juga mengartikan jantung. Jantung adalah yang menggerakkan, yang memompa darah ke dalam ke seluruh tubuh kita. Kalau darah itu mengandung hal-hal yang baik, maka dia baik semua. Tapi kalau darah itu mengandung hal-hal yang jelek, maka organ kita akan melakukan hal-hal yang jelek. Seorang yang hobinya mabuk, maka dia akan kesulitan menghentikan perbuatan mabuk. Orang yang suka makan barang haram,
dia pasti akan sulit untuk menghentikan, kecuali dia melakukan puasa. Maka di dalam kitab Duratun Nasihin disebutkan, sebelum Allah menciptakan jasad manusia, ternyata Allah sudah mencipta dua makhluk yang kemudian nanti disemayamkan di dalam kolbu itu. Apa makhluknya? Yang pertama akal, yang kedua adalah nafsu. Terjadi dialog antara Allah dengan akal dan nafsu. Yang pertama dipanggillah akal, ya ayyuhal akal, man anta wa man ana. Akal menjawab, anna abdun wa anta rabbun. Saya hambamu ya Allah dan engkau Tuhanku. Kemudian akal ini dimasukkan di surga karena sebelumnya Allah mengatakan, akal engkau adalah makhlukku yang mulia. Pada saat akal itu bergerak, menggerakkan seluruh anggota tubuh kita, maka kita akan bisa mencapai tingkatan seperti yang dikatakan di dalam surat At-Tin, sanafi ahsani taqwim. Kemudian dipanggillah nafsu, ya ayyuhan nafs, man anta wa man ana. Dia terdiam. Kemudian dia menjawab, anna wa anta. Kalau anak sekarang bilangnya lulu gue kira-kira begitu ya. Akhirnya nafsu ini dimasukkan di dalam neraka jahim. 100 tahun lamanya kemudian dipanggil dan ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama, ya ayyuhan nafs, man anta wa man ana. Dia menjawab lagi, anna wa anta. Kemudian dimasukkan di dalam neraka neraka lapar. 100 tahun dia di dalam neraka lapar itu. Kemudian dipanggil lagi dan ditanya dengan pertanyaan yang sama, ya ayyuhan nafs, man anta wa man ana. Dia baru menjawab, anna abdun wa anta rabbun. Maka di dalam kitab ini dijelaskan bahwa inilah salah satu alasan kenapa Allah itu memerintahkan kita untuk berpuasa. Karena puasa sesungguhnya adalah tadi, kita punya kecondongan, yuzinnal linnasi hubbus syahawati. Kecondongan terhadap apa-apa yang kita ingini. Kalau keinginan ini tidak dikendalikan, maka kita bisa melebihi batas yang sebetulnya di dalam koridor. Orang yang melakukan korupsi, orang yang berbuat kejahatan, itu sesungguhnya ada didorong oleh nafsu dia. Contoh paling kecil, barangkali kita melakukan kesalahan saat mengendarai kendaraan ya. Ada lampu di perempatan, itu hijau, kuning, merah ya. Kalau hijau artinya apa? Jalan. Kuning? Enggak percaya saya. Kuning malah kenceng. Padahal harusnya hati-hati. Merah berhenti kalau ada polisi. Langsung dia ditangkap karena merah dia jalan, kemudian disemprit polisi. Ditanya, kamu tahu nggak merah artinya apa? Berhenti pak. Oh, kamu kok tetap lewat? Iya pak, yang saya tidak lihat kok bapak ada di sini. Saya jadi begitu kan. Nah, itu nafsu sebetulnya yang mendorong kita. Kalau akal berjalan, pasti dia tahu, oh hijau itu jalan, kuning hati-hati, pelan. Pada saat merah di situ sudah berhenti. Karena pada saat kita terjang bisa jadi akan timbul masalah, gitu kan? Nah ini, maka pada saat manusia itu ada nafsu, yang harus dilakukan oleh kita adalah tidak mematikan nafsu, tetapi mengendalikan nafsu untuk berjalan secara baik. Maka dioptimalkan peran akal itu, ya, akal yang harus dominan, sehingga nanti orang akan selalu melakukan aktivitas yang aktivitasnya itu sesuai dengan tuntunan akal itu. Nah, kemudian kecondongan itu kepada siapa? Surat Ali Imran ayat 14 tadi mengatakan minan nisa, kepada wanita, atau kalau diterjemahkan secara umum lain jenis. Laki-laki punya kecondongan terhadap wanita. Saya yakin wanita juga punya kecondongan terhadap laki-laki. Cuma persoalan budaya yang menyebabkan kalau laki-laki langsung berani mengatakan saya akan melamarmu. Tapi gak mungkin perempuan datang kepada sampean kemudian menawarkan diri, mas sampean mau gak menikahi saya? Kira-kira kalau ada perempuan datang ke sampean begitu, kira-kira gimana jadinya?
Lari sampai kan? Kemana? Mendekat. Nah, kayak begitu kan? Nah gitu. Ini pada saat budaya itu membatasi, tapi kadang ada baiknya. Jadi sudah ada kecondongan begitu. Tapi kalau kemarin kita sedang diributkan tentang apa? Wanita suka sama wanita, laki-laki suka sama laki-laki, maka timbul apa yang disebut dengan lesbi, gay, LGBT ya. Setahu saya binatang saja enggak begitu. Saya dulu ternak ayam mulai dari SMP sampai SMA 6 tahun. Setelah saya diterima di Jogja, ayam saya jual semua. Pejantan-pejantan ayam saya itu enggak pernah kawin pejantan dengan pejantan. Tapi kok ini laki-laki mau kawin sama laki-laki, kan lebih jahat, lebih jelek dibanding dengan ayam. Saya kira ular yang binatang melata juga tidak melakukan begitu. Kalau kita kembalikan kepada summa rodatsnahu asfala safilin, jadi benar itu kan. Karena nafsu yang dikedepankan tadi. Kan begitu. Yang kedua, dulu bapak saya ternak babi. Sebelum Islam kan gak masalah. Sampai jangan protes dulu ya. Setelah Islam kita menghilangkan semuanya. Mungkin sudah pernah saya ceritakan di sini setahun yang lalu. Tapi alhamdulillah pasti bapak itu sudah lupa semua. Kelihatan dari wajahnya soalnya. Babi itu kalau kita punya pejantan babi 2 ditambah 1 betina dimasukkan dalam kandang yang sama, yang jantan tidak pernah bertengkar untuk memperebutkan betinanya, tapi mereka kompak untuk kawin bertiga. Yang jantan pertama ngawini betina, kemudian jantan kedua mengawini jantan yang sudah kawin itu. Karena yang jantan yang kedua itu kepingin dia kawin. Jadi kalau kita kemarin ribut persoalan LGBT itu sama dengan babi. Kesimpulannya begitu. Ini kalau kita menggunakan premis minor, premis mayor, logika berpikir gitu kan. Nah, oke, itu yang benar. Nah, kemudian pada saat manusia punya kecondongan seperti itu, pengendalinya apa? Kalau nafsu tadi kan pengendalinya harus puasa. Pada saat anak muda kepingin menikah belum mampu, maka dikendalikan oleh puasa. Kata Rasul kan begitu kan? Kemudian kalau kita punya kecondongan kepada lain jenis kita, perempuan utamanya, maka Allah memberikan alat pengendali hukum nikah dan jumlah istri. Saya tidak perpanjang ini yang jumlah istri nanti. Nah, karena ada yang nggak cocok gitu kan. Kalau saya di rumah berani karena istri saya sudah mengizinin saya untuk menikah lagi. Meskipun syaratnya harus 3 kan. Harus lebih cantik dari istri saya, harus lebih muda dari istri saya, yang ketiga harus melangkai dulu mayatnya. Sehingga sampai sekarang saya tidak berani menikah lagi gitu kan. Karena saya termasuk golongan orang-orang yang istiqomah. Istiqomah itu ikatan suami takut istri di rumah, maksudnya begitu ya. Gak usah saya perpanjang ya. Nah, ini puasa-puasa, besok lain kesempatan ya. Oke, kemudian yang kedua, wal banin, kepada anak. Anak ini adalah yang sangat dicintai. Orang yang misalnya sudah menikah lama, gak punya anak-anak, apalagi anak beneran. Anak-anak ya. Nah, saya kemarin pas ngisi di mana itu bagian apa itu bayi tabung di Sarjito, saya tanya sama dokter yang menjemput saya, dok, kalau untuk program bayi tabung di sini minimal berapa habisnya? 80 juta. Itu saja belum tentu jadi. Maka kalau kita sudah punya anak gitu ya, entah lahirnya cepat atau lambat, selang gitu ya, baru setahun kok sudah lahir lagi, udah biarin aja. Tapi ada yang kalau anak saya itulah anak pertama, anak kedua jaraknya 7 tahun. Ya, baru mau nambah lagi sudah tua, jadi nggak bisa lagi. Nah, 80 juta itu belum tentu jadi. Pada saat kita sudah memiliki ini, maka pengendali yang dilakukan, yang diberikan oleh Allah adalah anak itu adalah amanah. Yang namanya amanah itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya, mulut nanti akan dikunci tergantung bagaimana tangan kaki kita mengarahkan mereka.
Dalam surat Yasin dikatakan al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukalimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada satu hari nanti mulut kita dikunci, tinggal tangan kaki yang akan menjadi saksi terhadap apa yang dilakukan. Dan Bapak Ibu sekalian, kita hati-hati sekarang. Jogja ini, saya kapan itu mendapatkan ceramah dari Profesor Amin Rais. Katanya Jogja ini sudah menjadi darurat miras. Yang disasar adalah anak-anak muda. Anak-anak muda dijauhkan dari masjid. Dengan apa? Diiming-imingi dengan sesuatu yang menyenangkan, fun. Sekarang kan gerakan untuk menjatuhkan Islam itu kan lewat 4F. Apa? Fun, food, fashion, kemudian football. Wow, kita kalau nonton bola itu Masya Allah, nggak ngantuk bener. Tapi kalau suruh baca Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru ta'awudz saja sudah menguap. Bismillah, kaku. Yasin, tahlilan. Ini sudah, ini. Nah gitu. Tapi kalau nonton bola, maaf ya, jamaah di sini insyaallah nggak ada deh. Paling 1-2 yang banyak temennya. Ya jadi itu hiburan karena yang menyenangkan. Bahkan kita sampai lupa mungkin sholat tahajud gara-gara nonton bola. Dibela-belain karena ini luar biasa gitu kan. Terus fun, yang menyenangkan apa? Ya miras itu salah satunya. Apa? Yang paling murah apa? Oplosan. Oplosan ini dibuat dari satu bodrek, ditambah autan, ditambah alkohol 90 derajat, tambah oli bekas, tambah remason. Udah. Tahun 2010 kampung di sebelah saya 8 orang minum 7 mati bareng. Yang satu terselamatkan dibawa ke rumah sakit Jogja, kota Jogja. Yang 7 mati. Alhamdulillah yang satu ini masih tatoan tapi setiap sore sering ngantar anaknya di tempat TPA tempat saya. Dan kalau ketemu saya dia mengucap salam, dan salamnya itu seperti orang di Arab 10 tahun. Assalamualaikum Ustaz. Wih, cakep ya. Wih, beda Pak dengan salam yang Bapak sampaikan. Kalau Bapak kan sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia Assalamualaikum Ustaz. Wih, cakep deh. Mas, dari mana sampean? Saya bilang kan, dari ngantar anak TPA Ustaz. Sampean kok enggak ikut TPA? Wah, Ustaz ini lucu, sudah tua ikut TPA. Masih begini enggak? Enggak Ustaz, sudah begini. Salat? Enggak, tambah besar galon sih diangkat saudara sekalian. Jadi payah ini. Yang terakhir tahun 2015 26 orang mati ya. Di mana itu? Di Sleman, ketangkapnya di Sleman, tapi orangnya bukan orang Sleman saja. Orang Sleman, orang kota, orang Bantul. Ini kata Pak Kapolres Sleman ya, yang menyampaikan waktu itu saya ketemu di pengadilan di Sleman sana. Yang ngomong, itu Sleman luar biasa Pak, 26. Oh enggak begitu Ustaz. Itu Sleman itu kira-kira cuma 11 gitu ya. Yang 9 dari kota, yang 6 dari Bantul. Oh ya enggak apa-apa deh. Karena kenapa kok Sleman? Karena yang nangani itu Polres Sleman. Karena yang di blow up-nya kan jadi Sleman. Tapi itu kan menjatuhkan kota Sleman yang Sembada. Sembada A terakhir apa? Agamis kan? Oh salah nih berarti. Sama juga nanti Bantul juga kena. Banyak pesantren di Bantul, tapi orang begini juga gitu kan. Nah, jadi susah juga ini. Ini yang disasar. Kata Prof. Amin, inilah cara yang dilakukan oleh Gerakan 4865. Siapa dia? Apalah sampean itu. Ab-i. Karena kalau mengedepankan bahwa agama itu adalah candu, tidak mempan. Tapi anak-anak muda dicekoi dengan cara seperti itu, sehingga kalau dia suka minum pasti jenengan usir kan? Boleh gak orang minum di masjid? Minum apa dulu gitu kan? Ya, minum teh boleh. Tapi kalau minum yang memabukkan pasti kita usir. Kalau diusir maka dia semakin jauh dari masjid. Nah maka isi masjid adalah orang tua dan anak kecil. Betul gak ini?
Yang muda coba ngaco. Oh, enggak ada ini. Nah, itu yang kecil ya, kecil sama tua, ya gitu kan. Nah, seperti itu. Ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu sekalian. Maka anak-anak kita yang kecil kalau di masjid rame, biarin aja wong anak kecil. Kalau yang tua kok rame itu ya kebangetan. Maka saya pernah marah sama seorang tamir di daerah selatan sana. Karena masjidnya itu ada tulisan, anak kecil dilarang masuk. Langsung saya panggil tamirnya. Bisa nggak ditulis yang lain, yang lebih jelek dari itu saudara? Tulisannya merah, papanya kuning, itu kan nyolok motor. Ya kan? Ya, ini maaf ini bahasa wong loran ini, wong pati yang ini ngomong ini. Jadi menusuk apa? Mata kan gitu kan. Akhirnya sudah diganti tulisannya hireng. Masjid ini ramah anak. Wih, cakep kan begitu kan mestinya kan? Anak-anak biar main enggak masalah. Wong bapak misalnya enggak khusyuk, yang penting sudah niatan sholat di masjid. Kalau mau khusyuk sholat di rumah. Kalau bisa di masjid bagus. Ya kan? Tapi kira-kira kalau di masjid itu kok susah kita khusyuk ya. Iya dah. Hanya orang-orang yang memang sudah kuat sekali imannya bisa melakukan sholat. Coba misalnya nanti imam ini ya, habis Al-Fatihah baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada kira-kira pikiran Bapak Ibu kira-kira gimana? Aduh, ini surat Al-Baqarah ini mesti lama ini kan. Nah, rakaat kedua Yasin. Nah, tadi sudah lama ini Yasin lagi. Padahal habis Yasin langsung Allahu Akbar. Cepat tidak. Nah, gimana kita bisa khusyuk kan begitu? Ternyata makna khusyuk di dalam sholat itu kata Umar bin Khattab adalah kalau kita habis sholat dan kemudian bisa menjaga anil fahsa iwal munkar, itulah yang namanya khusyuk. Karena bisa menerapkan nilai-nilai sholat di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddatil wal khailil wal musawamati dan seterusnya itu al-ayat. Kecondongan kepada harta, dan harta di situ dikatakan yang banyak. Maka kalau bicara tentang harta itu ada alat pengendali. Pengendalinya apa? Satu, cara mendapatkannya. Kata Rasulullah, wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana didapatkan dan digunakan untuk apa? Karena itu nanti yang juga akan dimintai pertanggungan jawaban. Ya kan? Cara mendapatkan, tinggalkan hal-hal yang saya sebut dengan taman ghadir. Apa itu taman ghadir? Tadlis, asusila, maisir, najasi, ghoror, haram, zulm, ihtikar, riswah, riba. Tinggalkan. Karena yang begini ini bisa membunuh ekonomi kita sendiri. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan antara minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Orang-orang yang beriman, jangan makan harta saudaramu dengan cara batil kecuali engkau lakukan perniagaan di antara kamu saling ridho. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Orang yang suka berbuat kebatilan sesungguhnya akan membunuh dirinya sendiri. Orang yang jualan dulu misalnya waktu bensin lebih mahal daripada minyak tanah, akhirnya bensin dicampur dengan minyak tanah. Di depan tulisannya bensinku semurni cintamu. Padahal itu sudah ada campurannya. Itu satu kebatilan. Misalnya dengan beli bensin di situ tadi habis, terus diisi, setelah di starter ternyata motornya jalannya maju mundur. Jedudut kira-kira begitu kan? Kira-kira kesimpulan Bapak Ibu gimana kalau menghadapi kasus seperti ini? Itu yang jualan di sono tadi bensinnya itu campuran minyak tanah. Ketawanya saat masuk kita di bengkel, yang jualan di pecisan, pakai kacamata, jenggotan. Siapa itu? Bapak Muhammad ini. Wah, itu mosok begitu kok curang, kan? Kira-kira berita ini untuk diri kita sendiri atau kita sebarluaskan? Sebarluaskan. Semua orang tahu bahwa yang jualan bensin di pojokan sana itu dicampuri minyak. Maka besok pasti dia tidak akan punya pembeli lagi. Maka mati dia punya usaha. Kemudian yang kedua, wa an malihi min ainak tasabahu wa fima anfaqahu. Bagaimana kita menafkahkan
Saya tanya Bapak Ibu sekalian, pada saat Bapak Ibu ini sudah punya penghasilan, pengeluaran pertama biasanya untuk apa? Oke, makan, oke. Yang kedua, makan. Yang ketiga, makan. Yang keempat, makan. Padahal Allah itu mengingatkan kita, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Gapai kemuliaan negeri akhirat, tapi jangan ditinggalkan kenikmatan dunia. Kalau jenengan semua itu kepingin mulya akhirat, dunia ini kena, maka harta yang jenengan miliki hendaknya pertama diambil untuk zakat, infak, sedekah. Insya Allah itu yang bisa mengantarkan kita ke sana. Karena harta kita yang sesungguhnya adalah yang kita masukkan di kotak infak itu tadi. Harta kita yang ada di kantong itu nanti kita makan, dan nikmatnya makan cuma segini. Betul ya? Halo. Kita makan masuk mulut, lepas kerongkongan sudah nggak ada rasa. Ada rasanya lagi kalau sudah keluar dari belakang. Lego. Itu kan? Seperti itu. Maka kita harus perhatikan dalam mengelola harta ini. Satu, untuk zis. Dua, kalau kita punya kewajiban, segera bayar kewajiban. Utang. Sekarang orang ini katanya kalau nggak utang nggak afdol. Sampai motornya kelihatan kalau utang. Karena di bodinya ada tulisan Supra ping 1 selawe D. Itu Supra yang sore ping 1 selawe dino. Maaf kalau yang punya motor Supra pas ya. Kalau yang sudah lunas itu Supra Fit pun lunas itu. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Investasi, menabung, karena masa depan kita butuh kebutuhan yang lebih banyak. Anak kita butuh sekolah, anak kita butuh ini dan itu, kita juga begitu. Maka perlu ada penyiapan masa depan. Kata Rasulullah, jaga mudamu sebelum tuamu, jaga kayamu sebelum miskinmu, jaga sehatmu sebelum sakitmu. Karena kalau kita sakit, bisa jadi uang kita itu bisa keluar dengan mudah. Maaf, maka bersyukurlah kalau saudara kita sebelah bisa kentut. Karena kalau nggak bisa kentut, sekali operasi kira-kira berapa juta Pak? Kemarin ada kakak kelas saya operasi kentut itu 8 juta. Setelah dioperasi bisa kentut 10 kali. Berarti 1 kali kentut sama dengan 800 ribu Pak. Maka kalau sebelahnya itu bisa kentut, alhamdulillah Mas, sampai bisa kentut ya, sehingga saya nggak usah nengok ke rumah sakit. Karena kalau dioperasi mesti kita tengok kan. Nah itu bersyukurlah di situ ya. Tapi yang kentut juga harus hati-hati, yang sopan ya. Nyun sewu Mas kula badhe kentut. Seru meneh. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang keempat baru untuk makan. Ya, makan itu saya taruh di 4. Karena apa? Kalau ditaruh di depan menghabisi yang 3. Begitu. Ya. Nah, coba itu kita kelola dengan baik. Artinya kita mengendalikan diri kita untuk mengelola harta itu sehingga harta bisa menggapai wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan maaf segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wabarakatuh.